terlihat sebuah quest muncul di layar biru, yaitu jendela status tentang tawarkan buah mengandung energi Blue Moon pada Tower Manager. Hadiah skill job penolakan adalah kematian. Sejun melihat kaget ke arah quest tersebut karena baginya itu adalah sebuah pemerasan, bukannya sebuah quest. Tinggal minta saja padaku, jangan sok bertingkah seperti memberiku pilihan, kata Sejun pada monitor itu. Sejun menggelengkan kepala atas permintaan quest tersebut dan dia baca kembali bahwa jika dia menolak, kematian akan menimpanya. Sejun terdiam dengan keringat dingin yang menetes dari wajahnya. Dengan terbata-bata, dia memberikan tomat cherry berenergi bulan biru kepada manajer tower. "Ih, ini untukmu," kata Sejun. Seketika buah cherry biru menghilang dari tangan Sejun dan terdapat tulisan pada jendela status, "Anda telah menyelesaikan quest," dan melihat ke layar bahwa hadiah telah muncul. Dia berharap hadiah akan berguna yang berhubungan jobnya. Lalu Sejun menekan tombol open untuk melihat apa yang dia dapatkan. Hadiah quest skill terkait job. Anda mendapatkan penanam level 1. Penanam level 1 sedikit meningkatkan kemungkinan perkecambahan saat penanaman benih. Tulis jendela status. Sejun merasa hadiah itu sepertinya tidak berguna dan dia baru menyadari bahwa benar jobnya adalah petani menara. Panel selanjutnya terlihat tanaman daun bawang hijau di dalam mulut gua dan obor yang telah Sejun buat untuk memancing ikan dari dalam kolam. Setelah ikan naik ke permukaan, Sejun segera memukulnya dengan tongkat yang terbuat dari bawang hijau. Ikan pun terjatuh dan bergeliat di atas tanah. Tertulis bahwa ikan itu adalah ikan piranha. Di jendela status terdapat tulisan, "Anda telah membunuh piranha. Anda mendapatkan 2 XP dari tangkapannya tersebut. Dia telah mendapatkan 5 ikan piranha dan akan diakumulasikan menjadi 10 karena sebelumnya ia telah mendapatkan 5 juga." Setelah bangkitan Sejun bisa mendapatkan XP dari apa yang dia kerjakan, yaitu menangkap ikan piranha. Berpikir entah bagaimana bisa mencapai level 2. Sembari membawa ikan buruannya, berpikir ingin menangkap lebih banyak, tapi bukan hal bagus untuk membunuh makhluk hidup tanpa alasan. Mereka persediaan yang bagus untuk protein, jadi tidak boleh mengiringkan benih mereka. Setelah ikan itu dibakar, Sejun segera memanggil semua kelinci untuk makan bersama dan anak-anak kelinci tampak senang akan hal tersebut dan berlari ke arah Sejun. "Tidak usah buru-buru, kalian mulai makan banyak setelah tumbuh sedikit ya anak-anak," kata Sejun kepada anak-anak kelinci. Ada yang tenang memakan makanannya dan ada juga yang berebut makanan. Kemudian Sejun memberikan ikan bakar kepada bapak dan ibu kelinci. Terdapat status pada kelinci itu, yaitu petani kelinci putih, dan baru mengetahui identitas mereka. Tipe monster yang tak pernah ku dengar di luar tower ada. Berdasarkan nama mereka, spesies mereka adalah spesialis dalam bertani dan bukan bertarung. Pasti karena itu mereka masih belum diketahui apa yang terjadi pada mereka. Sejun berasumsi kalau mereka pasti kehilangan kebun mereka dan berkeliaran. Entah bagaimana berakhir di dalam gua. Apa mereka punya kampung halaman untuk kembali? Berharap dia dan kelinci itu saling mengerti walaupun tidak tahu apa yang dikatakan oleh kelinci itu. Sejun bergegas berdiri untuk memberitahu pada para kelinci bahwa hari ini adalah hari yang penting untuk mereka. Bapak kelinci terlihat sangat bersemangat. Terlihat buah tomat cherry yang telah mulai merah. Sejun serta para kelinci terlihat sangat antusias akan hal tersebut. Akhirnya saatnya untuk memanen buah hasil kerja keras Sejun dan para kelinci. Mereka terharu akan hal tersebut karena setelah beberapa hal yang mereka lewati, baru kali ini dan pertama kali buah tomat cherry. Aku akan memanennya sekarang. Bergetar tangannya saat meraih buah tomat cherry tersebut. Para kelinci pun terlihat sangat gugup.
Saat Sejun mulai memetik buah tersebut, akhirnya satu buah telah tercopot dari tangkainya dan mengangkat buah tomat ceri itu sambil berbicara, "Ini matang dengan baik." Terdapat tulisan di jendela status, "Anda mendapat tomat ceri ajaib yang sudah matang." XP job Anda akan sedikit meningkat. Anda mendapatkan 10 XP. Saya cuma melihatnya dan kaget bahwa tomat ceri ajaib adalah sama dengan item yang didapatkan sebelumnya. Terdapat keterangan pada jurnal status bahwa tomat ceri ajaib bernutrisi dan enak yang dibudidayakan di tower. Saat dimakan menguraikan 10 gram lemak dan meningkatkan 0,1 MP selama 10 menit. Maksimal dapat menumpuk 10 efek dalam satu waktu. Dengan durasi maksimal 1 jam saat dimakan menguraikan 10 gram lemak dan memberi Anda energi. Terdapat pembudidaya Tower Farmer. Masa simpan 30 hari, rank E. Sembari mengangkat tomatnya, Sejun berpikir bahwa efeknya cuma bertahan 10 menit. Tapi kalau saya cuma makan 10 sekaligus, Sejun bisa meningkatkan MP sebanyak 1 poin. Anda mendapat tomat ceri ajaib yang sudah matang. Terlihat jendela status saat Sejun memetik buah tomat ceri itu. Kemudian muncul juga sebuah tulisan, "Anda mendapat tomat ceri yang belum matang." XP job Anda tidak meningkat. Anda mendapatkan 7 XP. Sejun pikir Sejun telah memetik buah tomat yang belum matang dan dia mendapatkan XP yang lebih rendah dari yang terakhir kali karena memetik buah yang belum matang. Kalau tomat ceri belum matang, maka buah ini akan menjadi buah biasa, bukan item. Jadi Sejun berpikir untuk memanen buah tomat ceri dalam keadaan matang. Ini lebih sulit dari yang kupikirkan, gumam Sejun. Sembari memilah-milah tomat ceri yang sudah matang, terdapat tulisan, "Anda naik level, Anda mendapatkan 1 bonus stat." Tampaknya Sejun sudah naik level menjadi level 4. Rasanya ini sudah cukup untuk kali ini. Kemudian Sejun mencoba buah tomat ceri yang telah ia panen. Bapak kelinci yang menepuk-nepuk kakinya ke tanah dan terlihat pula semua kelinci yang berekspresi marah pada Sejun. "Maaf," kata Sejun, sembari menyodorkan tomat ceri kepada para kelinci. "Kita melakukan semua ini bersama, kita harus memakannya bersama juga," kata Sejun pada kelinci dan membujuk bapak kelinci untuk tidak marah lagi. Lalu bapak kelinci mengambil tomat ceri yang Sejun berikan. Kesuksesan panen tomat cerinya dengan cara makan bersama, mukbang istilahnya. Dan terlihat pula semua kelinci tampak bahagia. Para kelinci memakan tomat ceri tersebut dan Sejun pula melahap 1 tomat ceri ke dalam mulutnya. Sejun cuma mengunyah tomat ceri tersebut dan merasakan efek yang sangat mengagetkan. Hingga terlihat Sejun terkapar di atas rumput. Sejun melihat cahaya di langit terpecah seperti melihat kembang api. Bau rumput segar dan rasa manis asam yang terbaur dengan aroma itu rasanya seperti kembang api saat musim panas. Sembari melihat kembang api di langit, ternyata semua itu adalah perasaan Sejun saat memakan buah tomat ceri ajaib ini. Sejun merasa sangat terharu akan hal tersebut dan para kelinci melihat tertegun ke arah Sejun yang terharu. Bapak kelinci dan ibu kelinci bercakap, tapi percakapan ini tidak dapat kita ketahui karena mereka menggunakan bahasa kelinci. Sepertinya mereka merasa heran pada Sejun. Sepertinya dari ekspresi percakapan mereka, semua kelinci bergegas untuk mengumpulkan buah tomat ceri yang telah dipanen dan menyimpannya di tempat yang telah dibuat oleh bapak kelinci, lalu menutupi dengan daun bawang hijau supaya lebih awet. Melihat anak-anak kelinci itu sudah cukup besar dan bisa membantu pasangan kelinci, Sejun bersiap-siap untuk tidur demi hari cerah selanjutnya. Lihat Sejun yang sedang tidur dan mendengur, tiba-tiba sebuah quest muncul. Tawarkan 100 tomat ceri ajaib pada Tower Manager. Hadiah terkait job penolakan kematian. Tapi karena Sejun sedang tidur dan menutup matanya, Sejun tidak dapat melihat quest tersebut.
Lalu manajer tower berteriak pada Sejun, hingga Sejun kaget dan terbangun segera memberikan 100 tomat cherry ajaib pada tower manager dan mendapatkan hadiah. Lalu Sejun membukanya. Sejun mendapat skill terkait job. Anda mendapat panen level 1. Pemanen buah akan didapatkan dalam kondisi optimum bahkan jika mereka sedikit kematangan atau belum matang. Sejun mengurutkan wajahnya dan bergumam, siapa juga yang butuh skill untuk memanen itu? Yang Sejun pikirkan, tapi mengetahuinya berpikir pula ia lebih berguna dari yang Sejun pikirkan. Sebuah efek aktif saat Sejun memanen buah yang kematangan atau bahkan belum matang. Tertulis pada jendela status, Anda mendapatkan tomat cherry ajaib yang belum matang, tapi berkat panen level 1, tomat cherry disempurnakan menjadi buah kondisi optimum. Dan tertulis pula keahlian panen level 1 sedikit meningkat. Anda mendapatkan 10 XP. Berkat itu Sejun bisa mendapatkan XP job bahkan saat Sejun memanen tomat cherry ajaib yang belum matang. Jadi tidak perlu menunggu tomat cherry-nya matang, dan ini menjadikan pekerjaannya lebih mudah dan lebih cepat. Sebuah quest muncul lagi, tawarkan 200 tomat cherry ajaib pada tower manager. Hadiah tidak ada jika menolak kematian. Berpikir bahwa manajer tower adalah pencuri karena tidak memberikan hadiah walaupun terdapat quest. Karena hadiah sebelumnya, Sejun memberikan 200 tomat cherry kepada manajer tower. Karena pikirnya hadiah yang diterima terakhir kali sangat berguna, tapi itu hanyalah permulaan. Sebuah quest muncul lagi, tawarkan 250 tomat cherry ajaib pada tower manager. Hadiah terkait job, jika menolak maka Sejun akan mati. Makin kesini malah makin rakus, ujar Sejun pada manajer tower. Setelah questnya selesai, terdapat quest lagi dan meningkat menjadi 300 tomat cherry ajaib. Saya cuma bertanya kenapa jumlahnya terus bertambah, dan quest selanjutnya seperti apa yang kita pikirkan, tawarannya menjadi lebih tinggi, yaitu 500 tomat cherry ajaib. Sejun melihat layar dan membaca tulisan 500 cherry. Untuk hadiahnya tidak ada. Sejun berpikir untuk menolak quest tersebut dan manajer tower terkejut. Sejun memberontak pada manajer tower untuk pertama kalinya. Apa yang akan dilakukan Sejun selanjutnya akan kita bahas di chapter selanjutnya juga.